tidak ada juga dokumen tertulis atau foto-foto yang disimpan di kantor desa atau di rumah ibu kepala desa tersebut. Apa yang kami dapatkan adalah sebuah keterangan dari katanya, ya, katanya seseorang pernah mengantarkan seseorang berkacamata itu naik Vespa untuk mengambil gitar di Solo. Jadi saya diantar Pak Jokowi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya Nusuan Rene ini, tempat kayu-kayu, mampir situ sih. Terus mampir ke baru rumah Pak Jokowi, bukan kurang tahu, ono oma, tapi depannya ono kali ini Mas. Nanti pasti dicari-cari lagi Vespanya mana, gitarnya mana. Coba ya, nanti ya. Lucu ini kelompok ini, lucu banget, ngakak. Terus kan kami itu terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, Rismon lagi. Tadi konten yang pertama hari ini tentang Rismon dan yang konten yang ketiga kali ini juga tentang Rismon ya. Yang menurut saya terus nyerocos mencari bukti kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Intinya gimana caranya, pokoknya ijazah Jokowi itu palsu dan dirinya bersama teman-temannya itu lepas dari jerat hukum ya. Kalau kemarin-kemarin ijazah Jokowi itu dianggap palsu ya, gara-gara fontnya lah, Times New Roman katanya. Kemudian fotonya lah yang katanya nggak boleh pakai kacamata, iya kan? Kemudian stempelnya lah yang katanya di bawah jas ya kan, jasnya lah, skripsinya lah. Nah akhir-akhir ini teman-teman ya, tuduhannya bergeser gitu loh, yaitu ijazah Pak Jokowi itu dianggap palsu karena lokasi KKN-nya tidak jelas. Emang hubungannya apa gitu loh? Hah? Banyak kok ya mahasiswa yang seharusnya ikut KKN tapi karena alasan tertentu dia nggak ikut gitu loh, hanya ikut pembukaan sama penutupan saja. Ada juga yang lulus gitu loh, banyak. Iya, karena alasan-alasan tertentu banyak gitu yang lulus. Misalnya udah bekerja, nggak bisa dia mengikuti KKN full waktu ya kan. Iya, apalagi juga saya S1 juga ya kan, pendidikan saya nggak tinggi-tinggi amat. Tetapi saya nggak pernah KKN karena di kampus saya nggak ada istilah KKN itu. Nggak percaya, datang ke kampus saya. Dan sekarang katanya teman-teman ya, katanya lokasi KKN Pak Jokowi itu desanya ya, itu baru terbentuk tahun 2000-an. Jadi KKN Pak Jokowi itu fiktif katanya. Aduh, sampai-sampai ya netizen menyarankan Roy Panci agar memeriksa otak Rismon ya, karena jangan-jangan Rismon ini pakai otak palsu juga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bang Rismon, dapat apa saja Bang di lokasi KKN Jokowi di Boyolali ya? Iya, kami mengunjungi langsung Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kami tidak mendapati bukti atau dokumen tertulis apapun. Karena menurut Pak Camat yang kami jumpai, bahwa berkas-berkas yang berusia 40 tahun itu sudah dibuang atau karena tidak diperlukan atau dihancurkan begitu ya. Lalu karena keterangan dari para teman Pak Jokowi ya, pada 15 April 2025
pada pertemuan di UGM mengatakan bahwa mereka mengatakan KKN di desa Ketoyang, kalau nggak salah. Nah, itu kami konfirmasi ke Bu Kepala Desa bahwa memang tidak ada juga dokumen tertulis atau foto-foto yang disimpan di kantor desa atau di rumah Ibu Kepala Desa tersebut. Apa yang kami dapatkan adalah sebuah keterangan dari katanya seseorang pernah mengantarkan seseorang berkacamata itu naik Vespa untuk mengambil gitar di Solo. Nah, itu katanya tahun 1983. Nah, berkaitan dengan tahun ini juga, kita juga makin bingung karena Pak Jokowi malah mengklarifikasi kembali bahwa tahun KKN sebenarnya adalah 1985 awal. Sementara keterangan dari Pak Dirtipidum bahwa KKN tahun 1983. Ini yang hal-hal yang kontradiksi ini yang masih belum mendapatkan jawaban bagi Capek saya mengomentari si Krismon ini ya, nggak ngerti saya bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia bernalar. Tapi ya dia mengaku S2 gitu loh, dan juga S3, padahal juga patut diragukan ke S2-an dan ke S3-an si Rismon ini yang katanya jebolan Yamaguchi University. Yang bikin parah lagi gitu kan. Orang sudah macam kayak gini masih aja dimintai keterangan, dijadikan narasumber oleh media-media nasional, bahkan media elektronik sekelas televisi swasta nasional gitu loh. Aduh. Rismon CS.2, ijazah dan skripsi belum kelar, kini meneliti lokasi KKN Pak Jokowi. Ya memang macam kayak gitu strategi mereka. Selalu meloncat-loncat kayak kutu loncat gitu ya. Setelah ini sekalian, toga yang dipakai wisuda beliau ya Pak. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Sebentar lagi kemungkinan besar si Rismon dan kawan-kawan akan meneliti toga yang digunakan Jokowi wisuda gitu loh. Dijahit di mana gitu. Lanjut. Wonosegoro ada sejak tahun 1954. Oh ini 10 tahun, 9 tahun setelah Indonesia merdeka. Tapi Rismon ngotot Wonosegoro ada di era tahun 2000-an. Tolong Roy, otak Rismon diuji keasliannya. Jangan-jangan pakai otak onta gurun pasir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maafkan dosa kami ya Allah. Lanjut. Nama Bapak siapa? Oh, Mohuri. Usia berapa Pak sekarang Pak? Saya ini 70, Mas. Kelahiran 55. Pak informasi. Enggak akah Mas Mungkin ngumpul nang pendopo desa Ketan perpisahan tembiku wakai sekitar mungkin ya 50-an enggak midun. Jadi ada Neng dari UGM jelas. Kula nu tangklet koncone niku mikakan dari mana nih dari kehutanan UGM. Jelas nih. Kehutanan UGM. Pak Jokowi itu ada nih lho. Les yang paling ingat kuwi Mas kuwi. gimana Pak itu Pak? Mau perpisahan. Perpisahan KKN itu lah dijenengan aku minta gitar terus dikasih uang sama ini yang namanya Pak Tugiar itu tokoh masyarakat sini ngasih uang untuk beli gitar elektrik terus dipinjemi Vespa. Jadi saya diantar Pak Jokowi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya nusuan Rene ini, tempat kayu-kayu, mampir situ sih. Terus mampir ke baru rumah Pak Jokowi, bukan kurang tahu, ono omah, tapi depannya ono kali ini Mas. Lah itu ono omah jejer-jejer, bukan omah diwi-diwi enggak, nyambung sini. Lah mampir situ. Lama Pak di situ?
Ya rada kemudian jagoan karo sedulure saudaranya situ. Pak, kenapa ya? Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi dari Solo itu ya? Ya dari Solo itu yang tahu Solo ya itu. Wong yang menawarkan ya Pak Jokowi. Seingat saya mampir ning kayu-kayu itu loh. Iya apa itu lagu itu Lagu apa, Pak? Stuck on You. Iya. Oh, emang Itu rock kan itu dirilis tahun 83 itu pas baru terkenal lagu itu mau menyanyikan lagu itu nih gagal nih. Ya seingatku ya Pak Jokowi itu ya. juga? Oh, yang KKN. Yang KKN ya, tapi Yang gagal. menyanyikan lagu itu. Aku cengiringi nggak begitu pinter pas pentas gagal. Ya, barusan kita menyaksikan sebuah pernyataan ya yang cukup panjang dan menurut saya cukup detail ya dari seseorang yang mengaku siapa namanya tadi, itulah pokoknya ya. Dari desa lokasi Pak Jokowi KKN ya. Lupa saya nama desanya. Itulah pokoknya ya, teman-teman pasti ingat. Pokoknya kecamatannya itu apa tadi? Telung Segoro. Apa? Itulah pokoknya ya. Segoro-segoro begitu ya. Intinya ini adalah saksi hidup ya. Yang pernah mengantarkan Pak Jokowi naik Vespa ke Solo mengambil gitar yang tidak bisa ditemui Rismon. Iya, nggak mungkin lah ini mau ditemui Rismon. Ditemui Rismon ya terpapar nanti dia ya kan kena terjangkit virus nanti. Virus tipanus ya kan. Apa itu Bang ya pokoknya ketika ngelihat Tifu dan kawan-kawan, ngelihat si krisis moneter dan kawan-kawan, ngelihat si maling panci dan kawan-kawan itu bawaannya muntah aja. Nah, gimana menurut teman-teman pernyataan netizen barusan ya, bukan netizen, warga barusan yang mengaku pernah mengantar Pak Jokowi ke Solo mengambil gitar ya. Apakah benar yang diantar oleh orang ini adalah Pak Jokowi ataukah orang ini hanya ya ataukah orang lain yang diantar oleh orang ini ya. Lanjut. Nama Bapak siapa? Oh, Halo guys, selamat pagi, makin seru ya. Nah, ini adalah saksi hidup Bapak yang mengantarkan naik Vespa Pak Jokowi untuk ambil gitar. Tetapi Rismon tidak bisa menemui, gagal menemui. Nanti pasti dicari-cari lagi Vespanya mana, gitarnya mana. Coba ya, nanti ya. Lucu ini kelompok ini. Lucu banget, ngakak terus kan kami itu terhibur. Jadi setiap scroll TikTok itu aja beritanya, tapi lucu. Ya, menarik sekali ya. Komentar netizen barusan terkait pernyataan atau cerita warga Ketoyan ya, desa Ketoyan, lokasi Pak Jokowi KKN sekira tahun 1985 awal ya. Yang orang yang bercerita ini tadi ya kan nggak bisa ditemui oleh si Krismon ya, si krisis moneter. Tetapi nanti ya setelah cerita orang ini viral ya, banyak bertebaran di media sosial, pasti akan berkembang nanti pertanyaan dari gerombolan para pemburu ijazah palsu Pak Jokowi itu, yaitu Vespanya di mana? Karena orang tadi kan mengatakan mengantar Pak Jokowi ke Solo menggunakan Vespa. Vespanya di mana? Asli apakah palsu? Tunjukkan STNK-nya dan PPKP-nya. Nanti diteliti tuh, ya kan? Apakah plat nomornya asli, nomor rangkanya asli, nomor mesinnya asli ataukah enggak gitu. Kemudian gitarnya mereknya apa? Ya kan? Iya, belinya harganya berapa? Mana gitarnya sekarang? Sebutkan gitu. Nanti diteliti lagi. Oh, gitar ini enggak dari tahun itu. Ini gitar buatan tahun 2000-an. Pasti bilang gitu lagi. Aduh, pokoknya pusing ya. Lanjut. Cetaknya kayak gini. Apa betul koran yang dibuat jadi bukti oleh Bareskrim itu dibuat oleh mesin cetak seperti ini? Nanti kita teliti. Ya. Saya belum begitu saja percaya dengan koran yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri. Nanti kita minta Dr. Rismon untuk meneliti apakah tahun 1984 kan ini kan sudah dikebumikan nih. Berarti yang dipakai untuk mencetak koran yang diakui Bareskrim itu mesinnya ini. Yang dibilang Pak
Bu Tifa itu loh dengan Pak Roy, apalagi Pak Roy kan darah biru. Ya. Tentu bahasa Jawanya ya di atas rata-rata. Nah, mereka mengatakan kedaulatan rakyat konsisten menggunakan bahasa Jawa. 18 Juli 1950 dalam Ya. kurung bla bla bla, arusnya bahasa Jawa, pasah. Nah, nanti kita lihat aja perbandingan koran-koran sebelum atau setelah itu. Apakah menggunakan Ya. konsisten menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Puasa kan bahasa Indonesia ya kan? Puasa itu bahasa Indonesia. Nah, itu nanti kalau bisa sih ditunjukkan langsung ya. Yang 18 Juli 1950 edisi 80. Oh ya, 1980. Ya. Edisi harian tersebut. Gitu, mudah-mudahan. Tapi apapun penjelasannya ya kita tanyakan aja nanti ke pemimpin redaksi atau ada nih, siapapun di dari sana. Ardianto, Setiawan Ardianto, betul Pasa. Nah, Betul jadi- Pasa ya. Jadi apakah di bulan Pasa itu dicetaknya pakai ini nih mesinnya? Kalau nanti terlalu cantik seperti skripsi, Ini lagi ya kan orang gila, orang gila baru gitu loh. Yang dipersoalkan itu oleh mereka adalah ijazah Pak Jokowi ya kan, tapi merambat kemana-mana ya kan, sampai akhirnya merambat ke percetakan korannya. Besi udah macam kayak gitu, udah di museum kan, ya kan, mau diteliti, coba apa yang mau kau teliti? Emang kau ahli percetakan? Digital forensik itu berhubungan dengan data-data digital. Nah, ini kan alat cetak analog gitu loh. Itu aja sudah kelihatan Anda ini bukan keahlian Anda gitu loh untuk menganalisisnya, tapi sok tahu aja ya kan. Malah si Rismon disuruh meneliti ya kan, nanti biar Bang Rismon sama si Roy Panci meneliti mesin ini. Aduh, koplak. Ya teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.